Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 14 September 2024, kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Emiten yang kita bahas adalah PTPW dan TRIS ya, dari segi fundamental khususnya value investing. Analisa ini adalah bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, sehingga ini adalah hanya sebagai bahan pertimbangan tambahan ya. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama ini PTPW ya. Jika dirasa pembahasan kita bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Kemudian bagi Anda yang ingin memberikan bantuan, bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera ya. Untuk PTPW Pratama Widya ini ya, kita punya sudah punya dua data. Yang pertama itu triwulan 1 keuntungannya 15%, triwulan 2 keuntungannya 12%. Jadi dari segi keuntungan ada penurunan. Namun kita cek dulu satu persatu ya. Dari segi permodalan, ada peningkatan permodalan dari 695 menjadi 701. Namun dari segi keuntungan ada penurunan dari 110 menjadi 86 ya. Ada penurunan dari segi keuntungan. Karena itulah kenapa tadi ada keuntungan bersihnya juga menurun. Dari segi harga malah ada peningkatan. Kemudian dari segi aset lancar meningkat, hutang ini menurun ya, dan di bawah 50%. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dari segi harga sekarang di 925 dibandingkan dengan ekuitas perusahaan dengan modal ya. Berarti harga sekarang ini sudah lebih 32% ya. Sudah lebih 32% dari nilai perusahaannya. Namun untuk maksimal harga ya di sini ya, kita punya sekitar 64, berarti sekitar 36% lagi ya. Ada rentang untuk harga sekarang sekitar 36% lagi ya. Dari harga sekarang untuk menuju ke maksimal PBP2 nya ada sekitar 32% ya, 34%. Baik, bukan 34%, ada sekitar 78 ya, 78%. Baik, selanjutnya kita lihat dari segi maksimal beli. Ini sudah, kalau beli sekarang 7% di atas nilai maksimal beli ya. Sehingga dari data ini kita dapat simpulkan bahwa ini saya ulang ya. Kalau beli sekarang kita menambah dari harga maksimal beli itu 7%, menambah modal. Kemudian masih ada rentang sekitar 72% ya. Masih ada rentang untuk menuju beggar sekitar 72%. Baik. Kemudian dari segi dividen, di tahun 2022 itu 21% dividennya ya. Namun tahun ini perusahaan tidak membagikan dividen, sehingga data yang kita dapatkan bahwa valuasinya mahal dan tanpa dividen. Kemudian untuk ketahanan perusahaan ini dari 4 data ini semuanya bagus ya. Free cash flow juga di atas 5%, sehingga untuk ketahanan oke, perusahaan ini bagus ya. Dari segi kepemilikan juga hanya 20% yang ada di bursa dan 9,6%-nya itu ada di retail. Dan itu masih termasuk kecil kalau menurut saya ya. Sehingga untuk perusahaan ini kita dapat ambil kesimpulan sementara bahwa dari segi keuntungan EPS sudah oke, berarti di sini harga ya. Kita concern nanti harganya supaya lebih turun karena yang lainnya sudah oke.
Kemudian untuk dividen kita belum bahas dulu karena ini menyangkut tadi ya, harga yang tinggi ya. Kemudian juga untuk non warkatnya kita perlu cek lagi lebih jauh ya. Jadi di triwulan berikutnya kita mengecek yang pertama dari segi harga supaya lebih turun, dan yang kedua non warkatnya supaya bertambah ya. Kemudian yang kedua ini Trisula Internasional ya. Ini di bidang pakaian dan barang mewah ya. Jadi sektornya ini pakaian dan barang mewah. Yang pertama kita punya data bahwa perusahaan ini untungnya 7,2%, berarti masih kurang dari 10% ya. Yang kedua harga sekarang 183. Jadi dari sini bahwa dari harga ini 183 dari 185, berarti harga sekarang sudah di atas dari nilai perusahaan ya, di atas dari nilai bukunya. Tetapi untuk maksimalnya ini masih ada sekitar 80% lagi ya. Jadi ada sekitar 80% untuk harga sekarang menuju maksimal PBP-nya ya. Ada rentang 80%. Namun dari segi maksimal beli ya, ini harga 110 berarti sekarang sudah 67% di atas dari maksimal beli. Berarti yang untuk valuasi kita akan membacanya seperti ini. Untuk membeli sekarang kita membelinya sudah di harga premium di atas 67%, di atas harga standar ya. Kemudian tapi masih ada ruang 80% untuk harga bertumbuh lagi ya. Kemudian dari segi konfirmasinya dividen ya, perusahaan ini di 2021 itu 175% dividen PO rasionya ya, sangat besar sekali. Di triwulan 2022 itu 59%, di 2023 54%. Ini berarti DPR-nya sudah memenuhi kriteria ya. Namun karena valuasinya tadi yang sudah mahal, sehingga dividen yang kita dapatkan hanya 3%, berarti ya dividennya ini termasuk kecil. Sehingga rumusan kita untuk masalah valuasi ini bahwa sekali lagi valuasinya mahal dan dividen belum mencukupi ya, memenuhi syarat. Itu kalau menurut opini saya pribadi. Yang berikutnya dari segi ketahanan perusahaan, ini semuanya tiga bidang bagus ya. Untuk aset free cash flow-nya luar biasa, aset lancarnya sudah bagus, cuma hutang tak berbunga dalam artian hutang kepada vendor ini sudah hampir 100%. Berarti di sini harus kita concern lebih jauh ya. Kemudian ke pengendalian, di kepengendalian ini hanya 16%, berarti jelas di sini bahwa pengendali tidak trading ya. Kemudian juga bahwa non warkatnya ini masih di bawah 15%, tetapi sudah dalam kategori agak-agak aman ya. Simpulan saya pribadi untuk perusahaan ini ya, simpulan saya pribadi ya untuk perusahaan ini, dari segi keuntungan tadi masih di bawah 10%, berarti tentu saja IPS-nya harus meningkat ya, IPS-nya harus meningkat sekitar 10%-an. Kemudian karena tadi valuasinya tinggi, juga harga harus mengikuti juga menuju ke titik equilibriumnya. Dan di sini ya untuk hutang tak berbunga ini juga dicermati terus, apalagi kalau dia sampai nanti naik di atas 100%. Dan untuk non warkat ya, non warkat juga diperhatikan, agak banyak yang harus kita perhatikan untuk perusahaan ini. Kali lagi IPS-nya supaya meningkat, supaya lebih dari 10%. Yang kedua harganya supaya menuju titik keseimbangan. Yang ketiga ini hutang
kepada vendor juga sudah sangat dekat sekali dengan maksimalnya. Terakhir, untuk kepemilikan non warkat juga sebaiknya di atas 15%. Jadi 4 yang harus dilihat lagi untuk di triwulan berikutnya, 4 hal yang harus kita cek lagi ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk 2 saham PTPW dan TRIS. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.